Halo sahabat Maun semuanya, kembali lagi dengan saya Bu Novita untuk menjelaskan materi tentang pencemaran lingkungan. Nah, di gambar sudah tertera jelas ya. Gambar apa teman-teman? Iya, betul sekali. Di situ ada gambar cerobong asap ya, sebuah pabrik. Nah, pasti daerah teman-teman tidak jauh dari rumah, mungkin setengah kilo, 1 kilo, 3 kilo, 4 kilo, ada sebuah pabrik dan itu pabriknya mengeluarkan asap dari cerobong. Nah, di tempat Bu Novita itu ada, jadi ada namanya pabrik tahu. Nah, di situ setiap kali siang menjelang sore itu ada asap yang keluar dari cerobong, kemudian terkadang bau. Jadi yang bau adalah aliran sungai yang dialir. Nah, peta konsepnya untuk belajar materi ini yaitu tentang aktivitas manusia. Yang pertama ini ya, aktivitas manusia berdampak kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, aktivitas manusia itu bisa banyak, mulai dari penebangan hutan secara liar, mulai dari kegiatan perindustrian atau kegiatan tadi di sebuah pabrik, kemudian kegiatan rumah tangga, apa yang kita biasa lakukan, kemudian penggunaan kendaraan bermotor, dan juga pertanian serta perikanan ataupun peternakan. Kemudian kita bahas dulu dari yang kiri, penebangan hutan secara liar. Nah, di beberapa waktu yang lalu teman-teman sudah belajar tentang IPA ya, dibagikan sebuah gambar terkait dengan pohon-pohon yang ditebang secara liar. Akibatnya apa sih? Teman-teman banyak yang menjawab, akan terjadi banjir Bu, tanah longsor. Seperti itu. Kemudian sama, kita hari ini membahas tentang itu juga mengakibatkan kerusakan ekosistem. Nah, kerusakan ekosistem ya tadi akibatnya bisa banjir, tanah longsor, kekeringan, maupun erosi. Nah, upayanya tuh kayak gimana? Upaya untuk menanggulangi adanya kerusakan ekosistem. Ya, reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman hutan kembali. Yang semula hutan gundul ditanami tumbuhan kembali. Seperti itu. Kemudian kerusakan terhadap pencemaran itu terkait dengan kegiatan industri, rumah tangga, kendaraan bermotor, pertanian, dan juga peternakan ini mengakibatkan pencemaran lingkungan. Baik nanti ada jenisnya pencemaran air, tanah, udara, maupun suara. Kalau pencemaran air, cara mengatasinya atau cara penanggulangannya itu dengan pengolahan limbah. Kemudian kalau pencemaran tanah ya dengan pengolahan kompos. Pencemaran udara ya dengan alokasi kawasan industri. Serta pencemaran suara bisa menanam tanaman peredam suara, kayak gitu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah gambar penebangan hutan. Eksploitasi hutan oleh manusia dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya dengan pembakaran hutan untuk lahan pertanian, perkebunan, ladang berpindah, serta penggundulan hutan atau penebangan liar untuk diambil kayunya. Penebangan hutan itu mengakibatkan punahnya organisme yang ada di dalam. Suhu lingkungannya meningkat, terjadi erosi, tanah longsor. Selain itu bisa terjadi kekeringan. Maka perlu upaya untuk menanggulanginya. Ini ya bisa dengan cara memberi pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat hutan dan dampaknya. Lalu penebangan serta penanaman kembali juga seimbang. Reboisasi dan penghijauan untuk memperbaiki kerusakan hutan. Selanjutnya kalau pencemaran lingkungan mengakibatkan timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut. Nah, di sekitar pabrik biasanya ada sebuah aliran sungai yang seperti ini, ada busa-busa. Nah, ini tuh limbah teman-teman. Limbah dari kegiatan perindustrian. Nah, endapan, koloid, dan bahan terlarut berasal dari bahan-bahan buangan, industri obat-obatan, pupuk pertanian. Bahan-bahan tersebut dapat menghalangi cahaya matahari masuk ke perairan, sehingga proses fotosintesis tumbuhan akan terganggu.
tidak hanya proses fotosintesis tumbuhan ya, hewan pun jarang ditemukan pada air bekas limbah industri. Apabila kadarnya telah mencapai tingkat tertentu, dapat mengganggu fungsi tubuh, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian. Jadi ini limbah-limbah ini ada kadar-kadarnya teman-teman. Nanti kita akan bahas. Kemudian untuk pencemaran lingkungan sendiri, terkait dengan perubahan pH. Tingkat keasaman optimal untuk kehidupan organisme adalah 6,5 sampai 7,5. Ingat ya, untuk tingkat keasaman kehidupan organisme. Kemudian limbah industri, limbah rumah tangga, dan pertanian di perairan akan mempengaruhi konsentrasi ion-ion hidrogen sehingga pH air akan berubah. Mungkin di atas 7,5 atau di bawah 6,5. Hal ini akan mengganggu kehidupan organisme akuatik. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini urutan pH-nya dari 0 sampai 14. Nah, pH semakin kecil, semakin kecil. Seperti ini contoh-contohnya. Bahkan di sini dijelaskan susu, urin maupun saliva. Saliva itu yang ada di mulut, enzim saliva atau air ludah saliva itu. pH-nya 6,3 sampai 6,5. Darah pH-nya 7,4. Ya. Bahkan grapefruit, soda, jus tomat ini pH-nya hanya 2,5 sampai 3,4. Begini teman-teman. Kita lanjutkan ke pencemaran air. Nah, perubahan warna, bau, dan rasa. Biasanya seperti ini. Kalau misalkan dalam suatu perairan itu sudah keruh, berbau, misalkan bau sampah, warnanya gelap-gelapan. Kalau misal diminum juga ini ya, rasanya tidak enak. Nah, itu udah tercemar itu. Nah, syarat air yang dapat dimanfaatkan manusia adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dengan adanya pembuangan limbah industri yang terlarut dalam air, maka air di perairan menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Seringkali limbah industri yang berwarna dan berbau itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Selain itu, bau juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang tidak di sekitar perairan. Nah, seperti ini ya contohnya. Dulu Bu Novita pernah studi lapangan ya, waktu mengenyam pendidikan, studi lapangannya di daerah Turku dan juga di daerah pantai dekat Bantul sana yang fokus ke dalam hutan mangrove. Nah, di sana ada sebuah sungai yang sungainya itu tertumpuk oleh sampah. Jadi aliran sungainya tuh menggenang, tidak mengalir. Yang pertama mengakibatkan adanya hewan seperti nyamuk Aedes aegypti, nyamuk demam berdarah itu bersarang di situ karena suka air yang menggenang. Kemudian berbau jika didekati, seperti bau sampah pada umumnya, tetapi lebih busuk karena lama bersentuhan dengan air, lalu banyak organisme-organisme di situ juga yang kemungkinan juga akan mati karena pencemaran air itu akan terus terjadi dan mengakibatkan si organisme di dalamnya bahkan tumbuhan akan mati. Gitu. Selanjutnya ada eutrofikasi. Pernah dengar eutrofikasi teman-teman? Nah, eutrofikasi ini seperti proses pada gambar di kanan ini ya. Syarat air yang dapat dimanfaatkan manusia di sini kan tadi dikatakan tidak berwarna. Nah, proses eutrofikasi sendiri itu mulai dari sini teman-teman, adanya nitrogen lalu fosfor, adanya matahari juga. Nah, di sini ada oksigen ke bawah, alge itu tumbuhan, alge juga algedi. Ada endapan sedimen dari cahaya matahari. Nah,
prosesnya seperti ini. Lalu pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu ya rusaknya lapisan ozon, seperti itu yang biasa teman-teman dengar. Lapisan ozon itu dapat rusak karena bereaksi dengan radikal bebas klor yang berasal dari senyawa CFC atau klorofluorokarbon. Bu Novita ulangin, klorofluorokarbon yang dapat digunakan sebagai bahan pendingin AC, lemari es, bahan penyemprot insektisida, penyemprot parfum, penyemprot cat, dan penyemprot rambut. Nah, itu biasanya mengakibatkan pencemaran udara. Nah, pencemaran udara selain tadi lapisan ozon juga pemanasan global. Pemanasan global sendiri di sini berkaitan dengan adanya efek rumah kaca. Di sini ya, Bu Novita bacakan. Panas matahari yang mencapai permukaan bumi seharusnya dipantulkan ke angkasa. Namun, karena bumi diselimuti oleh gas-gas pencemar atau panas matahari dipantulkan kembali ke permukaan bumi dan panas matahari terperangkap di atmosfer. Peristiwa ini mirip dengan peristiwa di rumah kaca, sehingga dinamakan efek rumah kaca. Hal ini berdampak pada meningkatnya suhu bumi yang dikenal dengan pemanasan global. Jadi terkadang teman-teman dari merasakan dingin, kemudian tiba-tiba terasa panas. Panasnya itu panas bahkan sampai peliket-peliket, sampai berkeringat, dan kalau keringatnya dipegang itu sampai lengket-lengket. Nah, kalian sempat berpikir ini kenapa? Apa mau hujan? Atau ini akan musimnya berganti? Nah, seperti itu. Nah, karena adanya apa? Ya faktor tadi. Kalau misalkan banyak sekali di bumi tercemar oleh gas-gas pencemar ataupun mengakibatkan nanti dari pencemaran air dulu, pencemaran udara yang mengakibatkan pemanasan global. Nah, selain itu pencemaran udara juga berasal dari hujan asam. Jika asam sulfit dan asam sulfat turun ke bumi bersama-sama, maka akan terjadi hujan asam. Disebut hujan asam karena air hujan asam memiliki pH di bawah 5,6. Di sini ya hujan asam proses terjadinya. Kemudian pengaruh polusi terhadap organ tumbuhan ataupun organ tubuh manusia atau organisme yang lain terkait dengan mata. Jika pencemaran udara terjadi, biasanya mata menjadi berair, pedih, dan penglihatan menjadi kabur akibat senyawa-senyawa tertentu dalam asap. Biasanya kan kalau kita tidak sengaja lewat di jalan, yang ternyata di situ ada proses pembakaran sampah, asapnya kan ini ya, terkena angin jadi kabur-kabur gitu. Nah, tidak sengaja kita terkena asap itu, maka mata juga akan terasa pedih, seperti menangis kayak itu berair. Kemudian terkait dengan pernafasan, itu bisa mengakibatkan iritasi pada hidung kita yang menghirup asap tadi. Tenggorokannya terasa seperti terbakar, dan partikel dapat melemahkan daya tahan paru-paru terhadap infeksi. Bahkan yang terkena asma pun bisa kambuh karena menghirup asap. Kemudian dengan organ jantung. Nah, jantung menjadi lemah akibat sel darah merah terhambat dalam menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Ini terjadi karena banyaknya CO2 karbon dioksida dalam sel-sel darah. Selanjutnya, organ otak melemahnya fungsi dan koordinasi motorik karena menurunnya kadar oksigen di otak. Bahkan tidak jauh-jauh, teman. Di sekitar teman-teman mungkin ada yang merokok gitu ya. Nah, sudah dikatakan bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan, terutama untuk paru-paru. Bahkan pernah ada riset yang menyebutkan bahwa yang paling berbahaya adalah orang yang menghirup asap rokok. Karena apa? Yang merokok itu tidak menghirup asapnya, justru yang membuat orang lain bisa terkena penyakit paru-paru. Makanya kita dihimbau untuk menjaga selalu kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini.
Bahkan paru-paru, pernafasan itu sangat diserang oleh virus corona ini. Dan teman-teman pasti tahu, sudah dewasa, sudah kelas 7, sudah lulus dari SD, teman-teman harusnya berpikir positif. Gimana cara menjaga tubuh yang baik, menggunakan sesuatu secara positif, dan tidak merugikan orang lain, serta membanggakan kedua orang tua maupun wali teman-teman. Nah, selanjutnya pencemaran suara. Pernah teman-teman mendengar sound system yang mengeluarkan suara, lalu bunyi nging. Nah, otomatis teman-teman langsung menutup telinga. Kenapa itu? Nah, sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel, dB itu bukan demam berdarah, tapi desibel. Desibel itu satuan untuk mengukur intensitas suara ya, yang akan mengganggu kesehatan manusia. Maka hilangnya pendengaran dimulai pada tingkat kebisingan 80-90 desibel. Pada ukuran 80 desibel aja kita sudah terganggu pendengarannya. Apalagi kalau 90 desibel. Selama 8 jam. Nah, kemudian pada tingkat 120 desibel akan membuat telinga sakit. Mulai dari 80 kita sudah tidak sudah tidak merasakan kebisingan, tetapi setelah naik 90 itu sudah mulai resah. 120 desibel ini sudah mulai membuat telinga sakit dan bisa membunuh manusia pada tingkat 180 desibel. Begitu teman-teman. Bahkan kalau misalkan ini cerita ya, orang yang mengalami kecelakaan saat jatuh tidak berdarah, tetapi kalau kuping mengeluarkan darah, bisa terjadi itu ada gendang telinga yang pecah dan mengakibatkan manusia itu bisa meninggal. Makanya teman-teman harus berhati-hati. Nah, ini contoh soal bagaimana cara mengatasi suara bising. Nah, gimana teman-teman caranya? Di sini ada penanggulangan pencemaran suara, membuat dinding kedap suara, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah. Bisa loh teman-teman kalau kita itu di sekitar rumah ada tanaman. Beda dengan di rumah itu tidak ada tanaman. Lebih sejuk aja gitu kalau ada tanaman hijau. Di rumah Bu Novita pun juga itu banyak tumbuhan-tumbuhan hijau. Jadi seperti ladang. Kemudian, mesin-mesin yang dapat mengeluarkan suara bising harus dilengkapi alat peredam suara. Kenapa headset yang teman-teman pakai untuk bahkan main game, mendengarkan musik, itu ada yang tertutup oleh busa? Karena apa? Itu untuk membantu teman-teman meredam suara. Berbeda dengan headset yang langsung tanpa adanya busa. Nah, walaupun pendengarannya kalau pakai busa itu lebih kecil, tetapi itu untuk menjaga telinga kita. Supaya tidak selalu mendengar suara yang keras. Kayak gitu. Jadi kalau kita seharian pakai headset terus, kita sudah merasakan, wah, ini kuping sudah mulai nggak mendengar dengan oke nih, kayak gitu. Bahkan kalau ada kotoran, tuh teman-teman kan selalu membersihkan kuping itu setiap 2 kali sehari mungkin. Kayak gitu pakai cotton bud. Lalu para pekerja harus menutupi telinga untuk mencegah ketulian. Nah, biasanya kalau pekerja di daerah kontraktor gitu ya, di perumahan-perumahan gitu kan terkadang pakai helmnya bahkan menutupi kuping. Nah, itu fungsinya tersendiri. Makanya kalau studio musik itu diredam suara, karena suaranya kalau misalkan nggak diredam kemana-mana dan itu bising, sangat mengganggu. Begitu teman-teman materi. Nah, terima kasih teman-teman sudah melihat materi Bu Novita di dalam PowerPoint ini. Teman-teman sangat luar biasa. Harapannya teman-teman belajar ini bisa semakin paham apa yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita supaya sehat, bersih, nyaman, dan aman untuk ditinggali. Karena masa pandemi ini sangat riskan untuk teman-teman jatuh sakit. Maka dari itu, sebagai sahabat Mangun yang baik,
kita saling mengingatkan teman satu sama lain, bahkan guru sekalipun, orang tua, orang-orang terkasih di rumah, untuk selalu hidup sehat dan bahagia. Sampai jumpa di slide penjelasan PowerPoint selanjutnya.